Musim kemarau begini, fungisida apa yang Bapak pakai? Sejak dulu kami pakai antrakol. Pakai antrakol ya Pak? Iyalah, antrakol sudah menjadi kebutuhan utama tanaman saya. Kalau musim hujan begini? Untuk tanaman kentang ya antrakol, kan fungisida segala musim. Antrakol Terpercaya. Kami sukses berkat antrakol. Kemarau atau hujan, asik-asik aja. Buat kentang dan cabai, oke juga. Antrakol, fungisida segala musim. Bayer Crop Science mempersembahkan pengendalian penyakit busuk daun pada kentang. Tanaman kentang merupakan tanaman pangan utama sesudah padi, gandum, dan jagung. Di Indonesia, daerah pertanaman kentang berkembang sangat cepat. Pentingnya tanaman kentang bagi Indonesia karena pertama, bernilai gizi tinggi, kedua, salah satu makanan fast food saat ini, dan ketiga, komoditi ekspor non-migas. Bagaimana prospek kentang? Prospek budidaya kentang cerah, terutama untuk kentang goreng dan kentang keripik, karena permintaannya yang cukup besar dan senantiasa meningkat, yang selama ini sebagian besar masih dipenuhi oleh impor. Sedangkan untuk produksi kentang sayur pun masih cukup baik, karena kisaran harga yang relatif stabil, antara 1.500 sampai di atas 3.000, dengan biaya produksi sekitar 1.750 per kilogram. Dengan menggunakan bibit yang baik dan teknik budidaya yang bagus, kita bisa mendapatkan kisaran hasil antara 20 sampai 30 ton per hektar. Dan daerah pemasaran Jawa Barat dan DKI, bahkan di saat-saat tertentu antar pulau dan ekspor. Bagaimana budidaya kentang yang tepat? Syarat tumbuh. Daerah pertanaman kentang terbatas pada daerah dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Untuk pembentukan umbi diperlukan suhu berkisar 10 sampai dengan 20 derajat Celcius. Suhu malam yang dingin dan perbedaan suhu siang dan malam yang besar sangat menguntungkan di dalam proses pembentukan umbi. Pengolahan tanah. Kentang dapat tumbuh pada berbagai macam tanah, mulai dari tanah berpasir, lempung berliat, sampai tanah bergambut. Tanah dengan tekstur ringan dan tanah bergambut sangat cocok untuk tanaman kentang. Tanah dicangkul sedalam 20 sampai 40 cm. Biarkan selama 2 sampai 4 minggu. Dicampur pupuk kandang. Pupuk NPK dicampur sehari sebelum penanaman. Bibit kentang. Pada umumnya, kentang diperbanyak dengan umbi. Bibit kentang bermutu adalah bibit yang sama dengan induknya. Bibit bersertifikat. Ukuran ideal bibit M dan L.
kulit mulus, bebas dari penyakit berbahaya. Bibit dalam kondisi segar. Bibit bebas penggerek umbi. Bibit bebas layu fusarium. Bibit bebas cacing. Bibit bebas busuk mata tunas. Bibit bebas luka mekanis. Bibit ideal dengan ukuran 25-45 gram per umbi. Jumlah bibit yang diperlukan untuk setiap hektar sekitar 1 hingga 1,5 ton. Sebelum ditanam, diadakan seleksi bibit terakhir di lapangan. Macam-macam kentang yang dibudidayakan. Kentang sayur varietas granola, kentang goreng varietas pinky, kentang goreng varietas herta, kentang keripik varietas Atlantik. Penanaman. Buat jarak tanam dengan alat pendorong. Jarak tanam 5 x 30 cm. Peletakan bibit pada tanda jarak tanam dan bibit dibenamkan 5 hingga 7,5 cm di bawah permukaan tanah. Pemeliharaan. Gulma perlu disiang karena bersaing dengan tanaman kentang dalam hal mencari unsur hara, ruang tumbuh, cahaya, dan air. Penyiangan dilakukan saat tanaman masih muda sehingga sistem perakaran tanaman tidak terganggu. Pembumbunan dilakukan dengan pemberian pupuk K dan N. Pemakaian mulsa sangat penting. Mulsa akan memperkecil perbedaan antara suhu siang dan malam serta menghambat pertumbuhan gulma. Air irigasi diberikan sekali seminggu untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan mempertahankan suhu tetap rendah. Pemberian air yang terlambat mengakibatkan umbi pecah dan pertumbuhan umbi tidak sempurna. Penyemprotan pestisida sesuai aturan yang dianjurkan. Panen. Tanaman kentang dapat dipanen pada umur 80 hingga 100 hari. Cara panen yang tepat adalah tanaman dipotong dan ditinggalkan sampai umur 100 hari agar kulit umbi mengeras dan umbi sudah terlepas dari batang secara alamiah. Panen dilakukan dalam keadaan cuaca baik pada pagi atau sore hari. Umbi yang rusak dipisahkan dari umbi sehat. Pemisahan umbi berdasarkan ukuran juga dilakukan. Umbi hasil panen segera dibawa ke tempat terlindung. Umbi terpilih dibawa ke tempat pembersihan. Umbi dihamparkan untuk menghilangkan panas sebelum disimpan atau dikemas. Jika kentang disimpan untuk waktu yang lama, harus diperhatikan umbi harus tetap segar. Pengecekan hama penyakit. Umbi jangan sampai hijau dan bertunas. Masalah utama budidaya kentang. Penyakit apa yang paling merugikan?
Penyakit busuk daun kentang. Berdasarkan hasil survei kentang, busuk daun merupakan penyakit utama. Penyebab penyakit. Penyakit busuk daun pada tanaman kentang disebabkan oleh cendawan Phytophthora infestans. Kerugian tanaman akibat busuk daun. Penyakit ini sangat merusak sehingga dapat menyebabkan kerusakan total pada seluruh tanaman. Perkembangan Phytophthora infestans pada berbagai waktu tanam. Gejala serangan. Daun yang sakit mempunyai bercak-bercak nekrotik pada tepi dan ujungnya. Bila suhu terlalu rendah dan kelembaban cukup tinggi, maka bercak-bercak meluas dengan cepat dan mematikan seluruh daun. Dalam cuaca lembab, pada sisi bawah bagian daun yang terserang terdapat lapisan tipis berwarna putih, terdiri dari sporangiofor atau tangkai sporangium, dan sporangium atau kantong pembentukan spora cendawan. Cendawan juga dapat menyerang umbi, meski jarang terjadi. Umbi yang terserang menjadi bercak yang agak mengendap, berwarna coklat atau hitam ungu yang masuk sampai 3 hingga 6 mm ke dalam umbi. Cendawan juga dapat menyerang batang. Gejala penyakit busuk daun ini dapat mulai terlihat umur 20 hari setelah tanam. Penyakit ini sangat merusak, menyerang daun, batang maupun umbi sehingga dapat menyebabkan kerusakan total pada seluruh tanaman. Faktor yang mempengaruhi penyakit. Pembentukan dan perkecambahan sporangium sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan curah hujan. Perkembangan bercak daun paling cepat terjadi pada suhu 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada udara kering, sporangium mati dalam waktu 1 hingga 2 jam. Sedang pada kelembaban 50 hingga 80% dalam waktu 3 hingga 6 jam. Pada suhu 10 hingga 25 derajat Celcius, bila ada air, sporangium membentuk zoospora dalam waktu setengah hingga 2 jam. Dan zoospora ini akan membentuk kecambah dalam waktu 2 hingga 2,5 jam. Pada suhu 30 derajat Celcius, perkembangan bercak terhambat. Epidemi penyakit busuk daun biasanya terjadi pada suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Di dataran tinggi di Jawa, busuk daun terutama berkembang hebat pada musim hujan yang dingin antara Desember dan Februari. Bagaimana cara pengendalian penyakit busuk daun? Penyakit dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Bibit sehat, varietas tahan, fungisida. Pencegahan dini serangan busuk daun menggunakan antrakol. Antrakol adalah fungisida kontak yang bekerja secara protektif, yaitu melindungi tanaman sebelum terjadinya serangan penyakit. Bahan aktif antrakol adalah propinep 70%. Keunggulan antrakol: menyuburkan tanaman karena berfungsi sebagai tonik, mensuplai unsur hara seng, tidak meracuni tanaman. Antrakol dapat diaplikasi pada umur 10 hingga 30 hari setelah tanam atau vegetatif musim hujan. 10 hingga 50 hari setelah tanam pada musim kemarau. Dosis antrakol 3 gram per liter atau 3 kg per hektar. Antrakol dapat dipakai baik pada musim hujan dan musim kemarau. Antrakol, fungisida segala musim. Bahkan kita makan tanpa garam perasaan nggak enak gitu. Jadi makanya kalau saya punya tanaman kalau nggak pakai antrakol kurang enak gitu. Setelah menggunakan antrakol, penghasilannya itu lebih safe. Previcur N adalah fungisida pencampur. Previcur N bersifat sistemik, dapat dicampur dengan fungisida kontak.
melindungi tanaman secara preventif atau pencegahan, dan kuratif atau pengendalian. Bahan aktif Previcur N adalah propamokarp hidroklorida 722 gram per liter. Cara kerja Previcur N menghambat pertumbuhan miselium, menekan perkembangan sporangia, menekan perkembangan patogen. Keunggulan: melindungi tanaman dari dalam, cepat menuju sasaran, cepat larut dalam air. Waktu aplikasi Previcur N 20 hingga 80 hari dengan dosis 1,5 hingga 3 ml per liter. Pemakaian harus dicampur dengan fungisida kontak seperti Antrakol, Mancozeb, Manep, Chlorothalonil dengan dosis 3 kg per hektar. Previcur N pas untuk campuran. Pengendalian awal busuk daun dengan Melody Duo. Melody Duo merupakan fungisida kontak dan sistemik. Bekerja ganda, yaitu secara protektif atau pencegahan dan kuratif atau pengendalian. Bahan aktif Melody Duo adalah Propinep 61,3% dan Iprovalicarb 5,5%. Melody Duo mempunyai keunggulan memperbaiki pertumbuhan tanaman, tanaman lebih subur, daun lebih lebar dan hijau, meningkatkan kualitas umbi sehingga ukuran umbi lebih besar. Waktu aplikasi Melody Duo adalah 20 hingga 50 hari setelah tanam dengan dosis 1,5 hingga 3 gram per liter. Perbandingan hasil panen kentang. Nomor 1, tanpa perlakuan atau kontrol. Nomor 2, perlakuan Melody Duo. Nomor 3 dan 4, perlakuan fungisida standar. Melody Duo tidak hanya sekedar melindungi, tapi juga dapat meningkatkan kualitas umbi. Melody Duo melindungi. Melody Duo tidak hanya sekedar mengobati penyakit Phytophthora atau hidung, tetapi juga melindungi seluruh tanaman. Melody Duo mencegah busuk daun. Tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping. Tidak ada pengaruh untuk efek samping. Oke. Melody Duo Tidak sekedar melindungi. perlindungan fase generatif menggunakan Phytora with Phenomen. Phytora memutuskan siklus hidup cendawan sehingga tanaman terlindungi sampai akhir pertumbuhan. Bahan aktif Phytora adalah Mancozeb 500 gram per kilogram dan Phenomen 100 gram per kilogram. Phytora dapat diaplikasikan pada umur 50 hingga 80 hari setelah tanam jika serangan ringan dan umur 30 hingga 80 hari setelah tanam jika serangan berat. Dosis Phytora 1,5 gram per liter. Keunggulan Phytora: efektif melindungi daun dan batang, bekerja cepat, efikasi tetap konsisten saat musim kemarau maupun musim hujan. Cara kerja Phytora: cendawan berkembang biak secara cepat melalui beberapa tahap dalam siklus hidupnya. Pada kondisi lembab, di sisi bawah bagian daun yang sakit, terdapat lapisan tipis berwarna putih yaitu sporangiofor atau tangkai sporangia, dan sporangia yang merupakan kantong pembentukan spora cendawan. Pada kondisi yang lebih dingin, sporangia mengeluarkan zoospora yaitu spora bergerak. Pada kondisi lembab, pada permukaan daun, sporangia akan mengeluarkan zoospora. Zoospora bergerak atau berenang selama beberapa menit pada lapisan film air di permukaan daun dengan menggunakan flagelanya. Selanjutnya, zoospora melepas flagela dan membentuk semacam kista. Kista akan menghasilkan tabung kecambah yang dapat menginfeksi daun dengan cara memasuki stomata. Cendawan selanjutnya berkembang di daun membentuk miselium. Bila cendawan dapat menginfeksi daun, maka akan banyak sporangiofor terbentuk lewat stomata.
Selanjutnya, proses sporulasi terjadi. Dengan demikian, siklus hidup telah selesai. Pada kondisi yang sangat cocok untuk cendawan, maka proses di atas dapat diselesaikan dalam 4-6 hari. Agar pengendalian efektif, maka fungisida harus bekerja secara cepat. Fenomen, salah satu bahan aktif Phytora bekerja secara cepat terhadap cendawan ini. Gambar ini memperlihatkan bagaimana Phytora menghentikan zoospora yang dikeluarkan oleh sporangia untuk mencegah terjadinya infeksi pada daun. Phytora bekerja efektif pada sejumlah tahapan siklus hidup patogen, yaitu pelepasan zoospora, zoospora bergerak, pembentukan kista, perkecambahan kista, pertumbuhan miselium pada jaringan tanaman, dan sporulasi atau pembentukan spora. Phytora juga dapat bekerja dengan cara mencegah perkecambahan sporangia secara langsung. Hal ini memberikan proteksi secara total pada tanaman pada kondisi apapun. Phytora memperlihatkan efek translaminar di mana setelah penyemprotan, bahan aktif melakukan penetrasi dan tinggal di dalam daun. Penelitian dilakukan untuk mengetahui cara kerja Phytora dalam jaringan tanaman, di mana terlihat bahwa bahan aktif terdapat juga pada tunas sehingga melindungi tunas yang baru tumbuh. Cara kerja yang cepat, efikasi dapat diandalkan, efektif baik pada daun, batang maupun umbi, tidak meracuni tanaman dan ramah lingkungan, menjadikan Phytora tangguh dan cocok untuk program pengendalian penyakit secara terpadu. Phytora, senjata andalan Phytophthora. Untuk menanggulangi penyakit Phytophthora kentang saya menggunakan produk Phytora. Kentangnya sekarang seperti ini, bagus. Tapi sebelumnya nggak seperti ini. Phytora, senjata andalan Phytophthora. Tanaman ini menggunakan Melody Duo dan Phytora. Melody Duo digunakan pada awal pertumbuhan, sedangkan Phytora dimulai umur 40 hari. Phytora, senjata andalan Phytophthora. Dalam cuaca yang seperti ini, di mana curah hujan tinggi, kelembaban udara tinggi, dan senantiasa berkabut, perkembangan Phytophthora menjadi sulit dikendalikan. Untuk itu diperlukan fungisida yang berkualitas. Pada lahan ini saya menggunakan Phytora dengan dosis 1,5 kg per hektar, dan hasilnya tanamannya seperti ini. Phytora, senjata andalan Phytophthora. Paket pengendalian busuk daun pada kentang. Agar pengendalian busuk daun dapat bekerja secara efektif, maka Bayer Crop Science menganjurkan paket pengendalian busuk daun dari awal sampai akhir pertumbuhan dengan penggunaan produk sebagai berikut. Pada umur 20 hingga 30, gunakan Melody Duo 2 hingga 3 gram per liter. Apabila serangan ringan, Melody Duo dapat digunakan sampai umur 40 hari setelah tanam. Pada umur 30 hingga 50 hari, gunakan Phytora dengan dosis 0,7 gram per liter, dicampur dengan antrakol 2 gram per liter. Jika serangan ringan, Phytora dan antrakol dapat diperpanjang penggunaannya sampai umur 60 hari. Phytora dengan dosis 1,5 gram per liter diaplikasikan pada umur 50 hingga 80 hari setelah tanam. Pada umur 20 hingga 30 hari, jika tingkat serangan rendah, maka Melody Duo dapat digunakan secara bergantian dengan antrakol dosis 3 hingga 5 gram per liter. Pada umur di atas 30 hari, penyemprotan dapat juga diseling dengan Previcur 1,5 hingga 3 ml per liter plus fungisida kontak seperti antrakol, mancozeb, manep, atau chlorothalonil.
Petunjuk keselamatan penyemprotan. Gunakan baju dan celana panjang. Gunakan penutup muka. Gunakan sarung tangan. Tanamlah wadah bekas pestisida. Jangan menyemprot berlawanan dengan arah angin. Dilarang makan dan minum saat menyemprot.